Hai teman-teman Bali Seruti, saat ini saya senang sekali karena di sebelah saya sudah ada tamu yang luar biasa dan juga ini adalah teman saya ketika pelatihan ya, Kariska ya. Dan tamu saya adalah Kariska, jadi beliau adalah populasi kunci transpuan di Bali. Halo Kariska. Halo juga Kak, Ya, gimana ini kabarnya baik? baik. Iya, terlihat dari wajahnya, dari baru datang aja udah senyum, terus Terima ceritanya kasih. mengalir. Tadi kita udah cerita banyak juga ya Kak Rizka ya. Nah, Kak Rizka, sebenarnya ada begitu banyak hal yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin ingin share juga ke teman-teman Bali Seruti ya Kak Rizka. Terutama tentang stigma dan diskriminasi transpuan ini, bagaimana sih kenyataannya di lapangan Kak? Ya memang dari beberapa kenyataan yang di lapangan masih terdapat beberapa stigma dan diskriminasi yang sebenarnya ini harus kita cegah karena dari hasil diskriminasi itu bisa nanti ke arah kriminalisasi. Ya ya. Ya, jadi kalau kita membiarkan bisa ke arah kriminalisasi. Untuk itu kita harus gimana caranya untuk uh, menepis, meminimalisir stigma dan diskriminasi yang ada. Oke, tapi boleh tahu nggak sih Kak, sebenarnya apa aja sih selama ini ya yang Kakak ketahui di lapangan itu bentuk-bentuk diskriminasi ataupun stigma dari masyarakat ya terkait dengan transpuan? Banyak juga biasa di beberapa kantor-kantor oknum pemerintahan, misalnya kita Ya. datang ke sana, mereka melihatnya sinis atau sebelah mata, Ya. atau mungkin pelayanannya mungkin agak cenderung dikesampingkan kalau kita yang ke sana. Lalu juga walaupun sudah banyak juga tempat-tempat layanan kesehatan sudah banyak yang ramah gender, tapi ada beberapa juga yang masih belum mendapatkan advokasi Ya. untuk menepis isu diskriminasi dan stigma ini. Oh, oke Kak. Tapi boleh nggak sih Kak berikan ada contohnya nggak sih Kak? Mungkin barangkali pernah Kariska sendiri alami ataupun teman-teman Kariska alami, ada contohnya nggak kira-kira Kak seperti apa? Kalau memang sih mungkin hal-hal masih hal-hal sepele ya, seperti misal kalau di layanan kesehatan itu walaupun kita sudah request untuk memanggil nanti pada saat berobat dengan nama panggilan, kadang entah bagaimana memang kelupaan atau si sengaja kadang masih tetap dipanggil dengan nama KTP. Sebenarnya yang tidak perlu harus kita dipanggil dengan nama KTP, beberapa masih ada yang dipanggil dengan KTP, contohnya itu. Oke. Em, dan kita juga tadi sebenarnya sempat berbincang juga terkait dengan utamanya kelompok transpuan dan juga pendidikan, pekerjaan. Nah, Kak boleh nggak diceritain karena ini menarik sekali buat saya tadi saya mendengar bahwa uh, momen biasanya untuk confess kepada lingkungan sekitar dan juga ketika usianya tidak muda lagi, lalu kaitannya dengan pendidikan dan pekerjaan, termasuk juga pada bantuan sosial seperti itu mungkin bisa diceritakan Kak? Ya memang dari pendidikan biasanya untuk di sekolah ya, Ya. masih sering ada larangan untuk berekspresi sebagai transpuan. Beberapa di universitas mungkin sudah membolehkan, tapi beberapa juga masih melarang. Walaupun diperbolehkan, kadang masih tetap mendapatkan stigma dan diskriminasi. Perlakuannya agak beda. Lalu di tempat pekerjaan, susahnya transpuan mendapat pekerjaan ya karena masalah itu, ekspresi. Iya. Uh, Apalagi kalau turun ke bawah, sebelumnya kan banyak beberapa transpuan yang putus sekolah karena mendapatkan stigma diskriminasi. Itu sebenarnya perlu adanya pihak donatur yang bisa menyediakan kejar paket C ya, minimal untuk para transpuan yang putus sekolah karena akibat diskriminasi, dan juga mungkin bagi lembaga pemerintahan mungkin memberikan peluang seluas-luasnya untuk kejar paket C untuk transpuan, dan juga mungkin teman-teman juga dari transpuannya sendiri ayo juga semangat Ya. memperbaiki kinerja untuk
kejar paketnya, jangan juga malas gitu. Oke, oke. Wah, menarik ini, Kak. Karena kan ini seperti menimbulkan sebuah lingkaran ya, Kak. Benar. Jadinya akibat dari putus sekolah itu tentunya di dunia kerja bagaimana. Iya. Nah, tadi juga Kak di awal sempat dibahas mengenai kriminalisasi. Iya, Kriminalisasi. benar. Itu mungkin bisa dijelaskan secara rinci, Kak, gimana maksudnya? Ya, seperti minimal pengusiran dari tempat kos atau pengusiran dari tempat usaha mereka yang membuka usaha seperti salon, padahal mereka juga cari uang baik-baik. Mereka juga tinggal di kos baik-baik, juga melakukan kewajibannya membayar kos, bahkan juga membayar pajak untuk tempat usaha, tapi tetap mungkin dari masyarakat setempat atau masyarakat luar yang kurang suka sengaja mengganggu gitu. Tapi banyak nggak sih, Kak yang kakak ketahui kejadian seperti ini menimpa kakak ataupun teman-teman di luar sana? Memang tidak begitu banyak ya, cuman ada, tapi bagaimanapun juga segala bentuk itu kan juga merupakan bentuk kekerasan yang juga tidak diizinkan di negara hukum ini. Oke, ya. Oh ya, benar sekali sih, Kak, Benar. sebenarnya. Dan tadi juga ini sebenarnya yang ingin saya ketahui sebenarnya, Kak. Tadi kan terkait dengan pendidikan, kebanyakan juga putus sekolah karena adanya stigma dan diskriminasi. Lalu kan tentunya ini akan berdampak ke pekerjaan, Kak, ya. Benar. Nah, bagaimana istilahnya kelompok transpuan ini hidup di masyarakat ketika masih mengalami stigma dan diskriminasi? Di sisi lain, pendidikan juga maksudnya putus sekolah akibat hal tersebut. Lalu di dunia kerja bagaimana ini, Kak? Ya, mereka banyak yang cari kerja serabutan, kadang yang ada untungnya ini mereka juga di Bali ya, dalam konteks di Bali mereka yang lebih ramah ya terhadap gender transpuan terutama, karena orang di sini, orang yang tinggal di Bali sudah mulai tidak melihat gendernya, tapi ya tetap perilaku. Ya, sekarang kita yang sebagai transpuan juga harus bagaimana menjaga perilaku itu sendiri, jangan juga merusak kepercayaan. Habis itu syukur kalau bisa nanti menjadi role model ya, bahwa membuktikan bahwa transpuan itu tidak seburuk yang mereka duga. Oh, jadi hasil karyanya mereka bisa hargain, orang-orang umum bisa hargain, jadi justru malah menjadi bisa menjadi contoh dan motivasi bagi orang-orang di sekitarnya minimal ya. Oke, wah, luar biasa nih, Kak. Nah, kan ini kita juga sudah berbicara mengenai stigma dan diskriminasi, dan tentunya kakak berbicara mengenai bagaimana sih fakta dan atau kenyataannya di lapangan, kayak. Lalu untuk ini juga sekaligus pengetahuan untuk teman-teman Balis Ruti di luar sana, adakah cara untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi tersebut, Kak? Sebenarnya perlakuan kami seperti biasa aja, selama kita masih tetap dalam perilaku yang wajar. Sebenarnya kita juga ingin membantu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita juga taat hukum, taat pajak dan sebagainya. Cuman dari beberapa orang yang masih ada kebencian ataupun mungkin ada program-program yaitu penggorengan suatu isu atau ada suatu tujuan dibalik dari kebencian itu yang sebenarnya mereka juga tidak benci gitu. Gitu. Oke, jadi kadang digunakan juga untuk menutupi sebuah kasus ya. Benar ya. Oke. Nah itu tadi sebenarnya jadi poinnya adalah perlakukanlah selayaknya manusia ya, Kak. Jadi tidak ada pembedaan seperti itu, Kak, ya. Nah terakhir nih, Kak, ini juga sekaligus menjadi penutup dari perbincangan kita. Nah, apa yang bisa dibantu, Kak, terkait dengan, terutama kan tadi lebih banyak kita berbicara tentang stigma dan diskriminasi. Nah, kedepannya apa yang bisa dibantu untuk utamanya kelompok transpuan? Sebenarnya yaitu lebih baik membantu memberikan pancing daripada memberikan umpan. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa mengorganisir untuk para transpuan yang putus sekolah mendapatkan program kejar paket C atau paket yang lain, agar dapat minimal kalau dia berpenghasilan lebih banyak dapat meneruskan ke jenjang berikutnya.
lalu dalam pekerjaannya sudah bekerja dapat mendapatkan jenjang karir, lalu yang belum bekerja juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, walaupun hanya di toko, dimanapun juga, yang penting dapat mencukupi kehidupan pribadinya, jadi dapat menopang kehidupannya hingga tidak melakukan hal-hal negatif dapat yang mengakibatkan mungkin terkena dampak-dampak penyakit lainnya begitu. Oke. Oke, jadi pada intinya adalah bagaimana agar bisa diperjuangkan ya hak-haknya. Benar. Kan pendidikan, pekerjaan itu kan semua orang memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut. Iya. Nah, sekarang ini terakhir sebagai closing statement dari Kariska sendiri, apa yang ingin Kariska sampaikan kepada teman-teman Bali Sluti terutama? Ya, mari kita saling bahu-membahu karena dalam jurnal di PBB bahwa transpuan itu juga sudah termasuk perempuan gitu. Jadi ya kita sama perempuan saling bantu sesama perempuan untuk dalam isu-isu yang ada saat ini. Oke. Wah, terima kasih banyak Kariska atas Sama-sama. kunjungannya ke Bali Sluti dan Terima juga kasih. perbincangan kita yang tentunya ini akan memberikan insight yang baru ya untuk teman-teman Bali Sluti di luar sana. Nah, semoga next time Kariska bisa kesini lagi atau kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Silakan. Terima kasih.